Welcome to Artocles. Buat kamu yang masih liburan, mohon jangan terlalu dihambur-hamburkan duitnya, karena jarak ke tanggal gajian masih sebulan ke depan. Jangan sampai kurang untuk kebutuhan keluarga. Setuju kan ya? Bapak Kunakon Natamon sudah menjadi supir truk sejak usia 23 tahun di wilayah Nakhon Ratchasima, negara Thailand. Dengan ilmu mengemudi yang sudah dipelajari secara otodidak karena ngikut sama teman-temannya, lelaki kelahiran tahun 1985 ini sekarang ngebawa truk bermuatan hasil kebun, dan terkadang kalau ada orderan ngebawa truk besar berisi bahan bakar bensin juga dijabanin sama dia. Pekerjaan seperti ini memang menuntutnya selalu berada di jalanan selama berhari-hari sampai jarang pulang ke rumah. Tapi pas balik biasanya bawa duit yang banyak, namun resikonya juga cukup besar. Kadang ngantuk-ngantukan di jalan raya, ketemu begal, atau hal lain yang membahayakan. Yang paling sedih adalah jarang mendapat belayan istri hingga akhirnya disalurkan pada para perempuan penghibur yang biasa ditemui di beberapa titik perhentian. Kadang wanita yang disewa pun diajak kencannya dalam truk lo dengan bayaran seikhlasnya aja. Karena untuk supir seperti ini asal cukup-cukup makan udah seneng kok para PSK itu. Yang penting ada pemasukan, karena supir yang mau dilayani juga tidak sedikit. Dan Pak Kunakon memang hobi jajan begituan. Mengenal lebih dalam keluarga dari supir tersebut, di mana dirinya menikah dengan Changrua Natamon yang saat itu berstatus janda anak satu di pertengahan tahun 2018. Waktu kawin itu usia Kunakon 33 dan istrinya 35. Nah, saat menikah si Changrua sudah punya anak gadis berusia 13 tahun bernama Monsi Pimvida, bawaan dari suami sebelumnya. Namun Kunakon memperlakukannya seperti putri sendiri. Ada lagi sedikit info bahwa ketika menikahi si Changrua, sebenarnya status perempuan itu sudah hamil 5 bulan akibat perbuatan supir truk tersebut. Makanya 3 bulan habis kawin ya langsung punya anak cowok hasil cinta mereka berdua yang kemudian diberi nama Nafit. Waktu masa pandemi dari bulan Oktober 2020 sampai Februari 2022, ternyata Kunakon sempat dirumahkan karena pengiriman barang antar kota ditutup akibat kebijakan lockdown. Keuangan menipis dan kehidupan rada susah. Bulan September 2022, sang putri pertama, Monsi, lulus SMA tapi gagal masuk perguruan tinggi negeri. Orang tuanya nggak sanggup untuk membiayai gadis itu kalau harus masuk ke kampus swasta. Makanya Monsi sempat ngelamar kerja sana-sini, namun belum berhasil dapat. Malah kemudian mamanya yang diajak kerja di perusahaan garmen oleh teman lamanya, tapi keluar kota, tepatnya di Kanchanaburi. Sempat ragu sebab harus meninggalkan kedua anaknya, tapi kemudian sepakat akan dijabani guna menambah pundi-pundi rumah tangga. Per bulan Januari 2023, akhirnya Changrua merantau kerja dan pulang sebulan 1 kali. Sementara Kunakon lanjut menjadi supir hasil perkebunan. Monsi yang berumur 18 tahun pun bertugas ngejagain adiknya yang saat itu berusia 4,5 tahun. Dia mencuci baju, memasak, dan nyuapin sang adik dengan telaten saat siang maupun malam. Buat kamu pecinta kisah-kisah kriminal, kita kenalan lagi yuk sama channel yang super seru bernama Mabar Kriminal. Bisa bikin pikiran kita traveling karena nyimak kasus yang di luar ekspektasi tetangga. Kisah-kisah unik tapi tetap bikin adrenalin kamu terpacu kencang dengan kasus yang bikin kita siksak shock. Yang pasti menjadi salah satu channel andalan seputar dunia kriminal yang di luar nalar manusia. Ekspektasi dan realita emang gak selalu sama, makanya wajib menambah wawasan agar kita tetap terselamatkan. Abis nonton videonya Bang Artocles, jangan lupa mampir ke Mabar Kriminal agar pengetahuan kamu tidak tertinggal. Sebenarnya sebulanan sejak ibunya merantau, ada kejanggalan dirasa Monsi karena bapak tirinya yang dulu jarang pulang kalau nyupir, kok sekarang malah sering balik, seminggu bisa 3 kali. Padahal dulu mah 2 bulan palingan sekali. Bahkan
Bahkan dengan alasan ngerasa kesepian dan kangen dengan mamanya yang jauh di sana, si papa sering tidur bareng dengan Monsi serta putra bungsunya. Yang ada tangan mulai grepe-grepe dan minta dilayanin dengan ancaman akan menceraikan sang mama kalau ditolak. Kadang alasannya bakal selingkuh ke wanita lain jika Monsi tidak mau memberi kepuasan. Pernah juga ngancem si Kunakon akan menghabisi nyawanya sendiri kalau putrinya tidak mau memberi kenikmatan yang diinginkan. Sebenarnya gadis itu beberapa kali nolak, tapi tenaga ayahnya jauh lebih kuat dan setelah dipaksa nggak pernah juga cerita pada siapapun karena takut atas ancaman yang dilontarkan oleh Kunakon. Bahkan parahnya lagi, lelaki tersebut bilang akan menyakiti putra bungsunya, adik dari Monsi, jika dia berani ngadu kemana-mana. Apalagi kalau ketahuan sama ibunya, bisa-bisa Monsi dianggap mengkhianati Changrua dan keluarga mereka akan hancur. Emangnya Monsi mau dianggap sebagai cewek penghancur perkawinan antara ayah dan ibunya? Berbulan-bulan ini dilakukan oleh Kunakon yang semakin hari berhasil menyicipi tubuh putrinya tersebut dengan berbagai tipu daya sembari menakut-nakutin Monsi agar tidak cerita pada siapapun. Bahkan di bulan Juni 2023, dia malah membawa kawan akrabnya yang juga seorang sopir truk bernama Nantawat Keputra berusia 31 tahun ke rumah. Disuruh nyicipin si Monsi, tapi bayarnya ke Kunakon. Brengsek banget ya emang. Bukannya melindungi anak malah diembat dan dijual ke temen. Hal ini sempat bikin Monsi kabur ke rumah sahabatnya selama beberapa hari dan gak mau pulang saat dikejar oleh bapaknya. Tapi belakangan dia malah khawatir karena adiknya dibawa ikutan nyupir dan sering tidak dikasih makan. Bahkan beberapa kali Kunakon mengirim video kepada Monsi saat dirinya memukul serta menendang putra bungsunya karena geram dan marah sebab Monsi kabur gak mau pulang. Supir truk tersebut khawatir kalau cewek itu bakal melapor pada polisi atau pada siapapun, makanya maksa pulang sembari mengancam akan terus menyakiti adik kecilnya. Sampai kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, Monsi terpaksa kembali ke rumah lalu memandikan adiknya, dikasih makan yang banyak serta diklonin. Dia sempat juga ditamparin ya sama bapak tirinya karena kabur kemarin hingga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Seminggu kemudian malah Nantawat datang sendirian dengan alasan disuruh Pak Kunakon karena udah bayar. Pokoknya Monsi wajib meladeni dia sekarang juga sesuai perjanjian dengan ayahnya. Gadis tersebut menolak, bahkan kemudian memukul kepala Nantawat dengan gagang besi hingga lelaki tersebut ngamuk dan melawan balik. Dia melakukan penganiayaan terhadap Monsi yang kedengaran oleh tetangga, lalu beramai-ramai ngeroyok si Nantawat sampai babak belur. Entah mengapa momen tersebut tidak dimanfaatkan oleh Monsi untuk melaporkan segala perlakuan yang diterimanya dari sang ayah ataupun Nantawat. Mereka cuma taunya dia dipukul oleh supir truk itu dan udah begitu aja. Gadis tersebut nggak mau ngebuka mulut karena takut. Banyak hal yang menjadi pertimbangannya dan yang paling utama adalah demi adiknya yang kala itu sudah berumur 5 tahun. Adik yang sangat disayangi meskipun berbeda bapak. Soalnya Monsi tahu bahwa Kunakon sangat tegaan dan berani melakukan apapun sebab ancamannya nggak pernah main-main. Terbukti karena keributan yang melibatkan Nantawa dan para tetangga kemarin, akhirnya si ayah tiri ngamuk lalu mengancam akan membakar rumah mereka sekaligus menghabisi nyawa ibunya kalau lain kali kejadian lagi seperti itu. Pokoknya jangan ngelawan-lawan sampai bikin tetangga muncul. Malah selanjutnya si Kunakon pun minta jatah pada putrinya itu yang terpaksa dilayani oleh Monsi sambil berderai air mata. Beberapa minggu kemudian Monsi mulai sering ngerasa perih pada bagian intimnya dan yakin ada yang tidak beres. Dia googling berbagai gejala yang dirasa lalu mulai curhat pada salah satu kawannya dari A sampai Z mengenai pengalaman mengerikan bersama ayah tiri serta teman bapaknya. Sang kawan langsung ngajak ke dokter yang setelah diperiksa secara mendalam bisa dipastikan Monsi tertular
penyakit kotor akibat berhubungan dengan para lelaki tersebut. Hal ini bikin cewek itu nangis karena ternyata kondisinya udah lumayan parah. Bahkan ada luka melepuh di bagian itu dan ini bisa berdampak pada adiknya jika tidak hati-hati dalam berkontak langsung. Berbagai cara dilakukan kawannya supaya Monsi melaporkan hal ini pada polisi dan jangan maulah diancam-ancam lagi. Hubungin aja mamanya di Kacanaburi supaya bantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sebab ini semua sudah sangat fatal. Apalagi kan si Monsi punya bukti video saat dirinya merekam diam-diam sang ayah berbuat tercela dengan paksa sambil dipukul. Ayolah, jangan diam begitu aja. Jangan juga mengambil langkah singkat yang bisa membahayakan nyawa karena temennya itu nggak mau Monsi berbuat nekat menyakiti diri sendiri akibat depresi dan kebingungan. Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 malam, Kunakon pulang ke rumah dengan kondisi mabuk, lalu melihat putrinya tertidur hingga membuat dirinya tergoda. Dia langsung peluk dari belakang yang bikin Monsi terbangun kaget lalu menyikut wajah bapaknya. Entah sengaja atau tidak, namun sikutannya tersebut ngebuat hidung Kunakon mengeluarkan cairan merah. Lelaki itu kesakitan lalu memukul kepala sang putri dengan keras hingga Monsi meraih garpu dari samping tempat tidurnya lalu ditancapkan ke leher bapaknya sekuat tenaga. Pria tersebut mengerang sakit sambil berusaha bangkit dari kasur lalu ambruk di lantai kamar karena kondisinya memang sedang mabuk berat. Monsi bisa melihat ada luka di leher sang ayah dan langsung menuju dapur mengambil sebuah barbel semen buatan tangan yang beberapa kali dipakai Kunakon untuk olahraga. Cukup berat memang, sekitar 10 kilo, tapi gadis itu sanggup ngangkat ke kamar lalu ditimpa ke kepala bapaknya berulang kali. Dia hantamkan terus sampai lelaki itu nampaknya sudah tidak bergerak lagi. Monsi segera menggendong adiknya menuju motor, kemudian dibawa ke rumah kawannya sambil mengakui perbuatannya barusan. Sang kawan melapor ke polisi dan saat ambulans datang memeriksa, ternyata Pak Kunakon dinyatakan telah kehilangan nyawa di usia yang ke-38 tahun. Monsi pun ditahan oleh pihak kepolisian Nakhon Ratchasima. Sang ibu Changrua menangis sejadi-jadinya setelah mendapat telepon dari polisi dan langsung pulang. Banyak hal yang bikin dia bingung mau nangisin siapa. Suaminya yang meninggal secara keji, anak gadisnya yang mendapat perlakuan buruk sampai kena penyakit, atau si kecil yang sering dihajar sama bapaknya sambil divideoin. Semua terasa sama-sama pantas untuk diberi air mata, khususnya saat Changrua sedang berada jauh dari rumah. Dia nggak mau menyudutkan putrinya karena bagaimanapun gadis itu pasti ketakutan. Makanya atas permintaan beberapa rekanan, akhirnya si ibu menuntut juga kawan suaminya, yaitu Pak Nantawat, ke pengadilan atas perbuatan tercela. Meskipun supir truk tersebut sempat membela diri bahwa dia posisinya sebagai pelanggan kepada Kunakon dengan membayar sejumlah uang supaya bisa mencicipi tubuh Monsi. Untung juga ya gadis itu pernah cerita pada kawannya dan dokter yang memeriksa mengenai hal yang dialami. Makanya saat sidang berlangsung, ternyata semua muncul untuk membela Monsi sekaligus menghadirkan beberapa bukti rekaman atas kenakalan Pak Kunakon terhadap putri tiri serta putra bungsunya. Kebayang saat video tersebut diputar di ruangan sidang pada nggak sanggup nontoninnya. Ibu Changrua meraung diikutin tangis nggak henti dari Monsi. Menurut pengacara Prajia yang membela gadis itu, luapan emosi yang ditahan sejak pertama kali mendapat perlakuan bejat dari bapaknya terakumulasi jadi tindakan penuh amarah bengis karena Monsi merasa ini semua harus dihentikan. Capek lo tiap hari kena ancam dan pukulan. Kayaknya emang paling bener melenyapkan bapak tiri yang gak punya hati. Di malam kejadian, Monsi sedang demam tinggi, makanya setelah menidurkan adiknya, dia masak mie rebus yang dimakan dalam kamar dengan menggunakan garpu dan sendok lalu ketiduran. Saat kepalanya dikeplak sang ayah, dia gunakan garpu tadi untuk menyerang kemudian menghabisi Kunakon dengan barbel buatannya sendiri. Kepala lelaki tersebut dikatakan remuk akibat serangan Monsi yang sudah nggak punya akal sehat saat peristiwa. Namun kasus ini memang mendapat perhatian khusus bukan hanya dari orang sekitar, namun LSM wanita, karena siapapun yang berada dalam posisi gadis itu
itu bisa aja melakukan hal yang serupa. Takut ngadu ke orang tua atau polisi karena kalau pada nggak percaya, entar bapaknya malah bebas dan makin menjadi-jadi. Jalan satu-satunya ya harus main hakim sendiri. Itu menurut pemikiran Monsi. Sampai pada pembacaan keputusan sidangnya per hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Nakhon Ratchasima menyatakan bahwa Monsi tidak bersalah dan dibebaskan. Garis besar kasus hukumnya, dia dianggap melakukan pembelaan diri terhadap serangan dari ayah tirinya. Namun Monsi dikenakan wajib lapor lalu menjalani pengobatan atas penyakit yang diderita bersama dokter dari Rumah Sakit Maharat Ratchasima. Sebulan kemudian Pak Nantawat Gebutra menerima hukuman 3 bulan kurungan atas perbuatan tercela terhadap gadis itu karena dianggap berkonspirasi dengan Pak Kunakon di masa lalu. Bagaimana menurut kamu? Apakah vonis bebas dari hukuman pantas diterima oleh Monsi setelah banyak hal berat dilewati selama 7 bulanan di bawah tekanan serta perlakuan bejat bapaknya? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.